Halo semuanya. Bentar ya, kita tunggu pembicaranya. Halo, selamat sore semuanya. Bentar ini, oke, kok unable ya? Oke, halo Kak, Kak Britnia Wong. Oke, karena udah ada, ini panggilannya Kak, Kak, Kak siapa? Tania. Oh, kata nih ya. Oke. Karena kata Nia udah ada nih, jadi mungkin aku langsung aja buka ya sesi bedah jurusan kita kali ini nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi sama sesi bedah jurusan sama anak sekolah.idn. Kali ini kita kedatangan sama pembicara kita yang keren banget nih. Ada Kak Britania Wong. Halo, mungkin bisa saya hai dulu Kak. Halo, halo semua. Aku Tania. Eh, ada Kak Tania nih. Mungkin Kak Tania boleh banget kalau mau kenalan dulu panggilannya sama asal univ, sama jurusan, sama semester berapa boleh? Oke, halo semua. Kenalin nama aku Britania Wong, biasa dipanggil Tania. Aku dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Sistem Informasi dan Akuntansi. Aku sekarang semester 7. Wah, dari BINUS ya Kak, jurusan Sistem Informasi dan Akuntansi. Wah, ini buat teman-teman yang lagi kepo sama sistem informasi nih atau sama jurusan akuntansi, harus banget nonton sampai akhir nih, biar nanti bisa dapat tips-tips khusus dari Kak Tania. Oke, mungkin Kak, kalau boleh diceritain nih pertama-tama gitu, dulu awalnya gimana sih gitu kok bisa sampai masuk ke sistem informasi dan akuntansi di BINUS? Oke, sebenarnya dari dulu aku emang gak ada niatan untuk ngambil PTN, jadi memang fokus untuk ngambil swasta. Cuman sebenarnya ngambil BINUS ini juga pilihan sih, aku juga ada pilihan lain selain BINUS. Cuman waktu itu yang pertama kali nerima beasiswa untuk universitas itu BINUS. Jadi akhirnya aku mutusin untuk ngambil di BINUS. Kalau soal memilih jurusan, sebenarnya aku dari awal cuman pengen ngambil akuntansi. Terus pas tes beasiswa, tiba-tiba tuh kayak ngelihat kayak ada jurusan lain gitu yang dua jurusan sekaligus. Terus setelah itu aku baca-baca bentar dan akhirnya kayak tertarik dan akhirnya daftar di dua jurusan itu. Gitu. Oke, satu nama ya Kak, karena namanya jadi satu gitu ya. Betul kan? Iya, oke. Wah, ini menarik banget nih katanya ternyata di BINUS nih juga salah satunya gara-gara dapat beasiswa gitu. Ternyata swasta tidak semenakutkan itu ya soal biaya. Nanti menarik banget nih bisa kita bahas nanti soal beasiswa di tengah-tengah nanti ya Kak. Oke. Oke. Terus apa namanya? Kenapa dulu awalnya kayak pengen masuk ke jurusan akuntansi atau sistem informasi Kak? Mungkin ada motivasi tersendiri gitu. Itu aku sebenarnya aku nggak begitu tertarik masuk sistem informasi, jadi lebih ke akuntansi karena memang aku kan SMA IPS. Terus aku juga pas belajar di SMA itu aku tertarik sama akuntansi. Mungkin karena ibu aku juga akuntan ya, jadi udah terbiasa lah dengar kata-kata akuntansi, terus tahu kerjanya seperti apa. Jadi memang pengennya sih gitu. Jadi akhirnya setelah lulus SMA melihat ada peluang untuk ngambil akuntansi, jadi akhirnya aku mutusin untuk ambil akuntansi. Gak ada alasan spesial sih sebenarnya, cuman memang udah keinginan aja.
Oke, berarti ini karena udah terinfluence sama sekitar juga nih, dari keluarga, terus kebetulan dari Kak Kanianya juga ada keinginan tersendiri gitu. Nah, terus pada saat udah masuk nih Kak gitu, dulu Kak Tania masuk lewat jalur apa kalau di BINUS? Oh, kalau di BINUS itu setahu aku jalurnya itu cuman satu deh kayaknya. Cuman bisa ngambil beasiswa atau enggak gitu. Nah, waktu itu mungkin karena memang aku kan nggak ngambil PTN ya. Jadi mungkin sekitar bulan Agustus sebelum kelulusan. Jadi kayak aku daftarnya cepet banget. Nah, di saat itu di jalur awal tuh aku udah daftar gitu. Jadi sebenarnya setahu aku, seingat aku juga BINUS tuh kayak cuman satu jalur deh daftar sendiri. Itu daftarnya pakai rapot atau syaratnya apa aja Kak? Yang syarat garis besarnya mungkin bisa diceritain Ah, waktu itu. ah, waktu itu aku seharusnya kalau memang nggak mau ngambil beasiswa itu cuman ngasih rapot sama kita ada tes gitu. Jadi tes bahasa Inggris sama tes kayak tes pengetahuan biasa kayak matematika, bahasa Indonesia gitu. Cuman kalau ngambil beasiswa tuh kayak tesnya lebih cepet deh. Terus ada satu um, tanggal tertentu gitu. Cuman kalau memang mau masuk BINUS ada tes, cuman nggak begitu susah deh harusnya. Jadi kayaknya pasti masuk sih harusnya. Cuman kayak biar tahu penempatannya aja. Soalnya di BINUS itu kayak ada dua jenis penempatan bahasa Inggris untuk mahasiswa baru. Jadi bahasa Inggris yang beginner sama yang advance. Dilihat dari tes bahasa Inggris di awal. Gitu. Oke, mungkin nanti biar belajarnya lebih mudah gitu juga ya. Jadi plottingnya nih ditentuin dari hasil tes masing-masing gitu ya. Oke, menarik banget nih buat teman-teman yang pengen daftar di BINUS. Mungkin mulai sekarang bisa siap-siap nih cari informasi di websitenya BINUS. Mungkin ya di Instagramnya juga biar tahu nih nanti yang harus disiapin apa aja. Dan kalau dari cerita katanya tadi kayaknya nggak ribet-ribet banget dan ada satu jalur dan syaratnya juga kayaknya tidak begitu merepotkan gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dicoba buat yang tertarik ke BINUS. Oke, nah pada saat udah masuk nih Kak gitu, di jurusan ini tuh belajar apa aja? Oke, jadi karena ini kan dua jurusan ya, jadi ada jurusan sistem informasi dan akuntansi. Nah, kalau nggak salah di jurusan biasa yang tunggal itu setahu aku ada 140-an SKS ya kalau nggak salah. Nah, kalau di double degree itu ada sekitar 204 SKS gitu, jadi kita lebih banyak sekitar 60-an SKS. Karena kan emang ngambilnya dua, cuman kita juga 5 tahun lulusnya, jadi 10 semester. Nah, belajarnya apa aja? Jadi setiap semester itu mungkin mata kuliahnya itu sekitar 8 paling banyak, kalau nggak salah paling dikit 6 di setiap semesternya. Nah, 8 atau 6 matkul itu setengah-setengahnya akuntansi, setengahnya sistem informasi. Jadi memang kita belajarnya barengan gitu. Kadang dapat matkul lebih banyak di akuntansi, kadang dapat matkul lebih banyak di sistem informasi. Jadi memang dua-duanya jalan sekaligus gitu. Belajarnya banyak sih, dan belajarnya tuh sama kayak apa yang dipelajarin sama mahasiswa sistem informasi biasa atau mahasiswa akuntansi biasa. Cuman bedanya ya kita barengan gitu. Oke, dikombinasikan ya Kak berarti. Ini makin ini nih, makin banyak banget tuh ilmunya. Oke, nah ini mungkin sedikit cerita langsung soal beasiswa ya Kak. Jadi pada saat dapat beasiswa tuh seberapa meringankan sih pada saat membayar biaya pendidikan, itu mungkin berapa persen atau gimana? Oke, jadi tahu aku BINUS itu ada 5 gelombang. Nah, untuk beasiswa itu biasanya 50 sampai 100% tuh udah pasti dapat di gelombang 1 sampai gelombang 2. Cuman gelombang 3 ke belakang itu semakin habis mungkin beasiswa di awal ya. Jadi paling banyaknya itu sekitar 25 sampai 50% gitu. Cuman beasiswanya ini cuman berlaku untuk biaya uang gedung. Jadi untuk uang SKS-nya gak kepotong. Cuman lumayan meringankan sih, soalnya kan uang gedung di awal tuh kan banyak banget ya. Nah, kalau kebetulan waktu itu, kalau nggak salah ingat aku dapat sekitar 75%. Nah, itu lumayan banget meringankan orang tua aku untuk bayar biaya gedungnya.
Oh iya iya bener banget. Iya sih emang nggak bisa dipungkiri kalau swasta tuh gede banget gitu kayak kerasa banget biayanya. Nah lumayan banget nih mungkin buat teman-teman yang mau dapat beasiswa di BINUS dan kansnya besar coba cari tahu mulai sekarang biar bisa daftar gelombang satu gitu karena kemungkinan diterimanya mungkin bisa lebih besar gitu ya Kak. Terus kalau untuk mungkin apa ya bahasanya UKT-nya gitu itu sesuai dengan penghasilan orang tua atau dipatok rata gitu Kak? Oh, dipatok rata, ada biaya UKT per jurusannya. Cuman beasiswa tuh juga ada yang kalau sebenarnya kalian punya kayak apa sih pengalaman dulu ikut olimpiade atau mungkin kalian punya sertifikat itu kan sudah daftarin, jadi ada beasiswa jalur itu juga sama jalur keluarga. Jadi kalau misalnya kalian punya adik atau kakak yang kuliah di BINUS itu bisa dapat beasiswa juga. Banyak juga ya opsinya, berarti ada versi yang keluarga dan yang versi untuk orang-orang yang berprestasi gitu ya Kak. Jadi nggak usah takut nih buat yang mau ke BINUS, ke swasta gitu, karena di sana juga banyak keringanan-keringanan beasiswa, menarik banget. Oke, nah sekarang Kak Tania lagi sibuk apa aja, mungkin bisa diceritain sedikit. Oke, jadi kesibukan ya. Sekarang Binus lagi libur sih, jadi kita liburnya juga lebih telat daripada universitas lainnya. Kita libur tuh baru bulan Juni, Juli akhir bulan semester ini. Jadi kita libur Juli akhir sampai September tengah. Nah, selain biasanya aku kuliah, aku juga punya kesibukan kerja dan jadi volunteer gitu. Wah, berarti ini Kak Tania nih selain aktif di kampus, akademik juga aktif di kegiatan luar kampus gitu ya nih. Bisa banget dijadikan referensi gitu, supaya nanti teman-teman kalau pas jadi mahasiswa tuh juga aktif kontribusi di luar kampus juga, biar nggak jadi, ya nggak apa-apa sih fokus akademik, tapi akan apa ya, ya mungkin tergantung minat masing-masing juga gitu. Oke, kalau di kampus BINUS sendiri, Kak, mungkin di sana variasi kegiatannya tuh selain kuliah tuh ada kegiatan apa aja, mungkin organisasi atau UKM gitu, bisa diceritain sedikit. Ada, kita juga sama kayak universitas lain, kita ada UKM dan himpunan, cuman kita nggak ada BEM sih. Jadi ini kayaknya satu-satunya universitas yang nggak punya BEM itu BINUS deh, soalnya kita nggak ada BEM. Jadi aku kebetulan waktu semester 4 sampai dari semester 1 sampai semester 6 kemarin aku aktif di organisasi, aku aktif di UKM Nari. Terus aku juga aktif setahun di awal semester aku jadi part-time asisten lab gitu. Jadi semacam part-time ngajar di lab gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi nggak terbatas ya memang kegiatannya di kampus gitu. Ya unik banget ya, BINUS tidak ada BEM. Ya, Itu jadi mungkin ada cerita. agak like, dilihat di universitas gitu. Iya bener. Oke, nah em, mungkin balik lagi ya Kak, ke dulu masa-masa masih berjuang masuk masuk kuliah gitu. Ada nggak sih tips-tips belajar mungkin yang bisa di-share ke adik-adik nih gitu, biar mereka bisa prepare mulai sekarang. Mungkin karena um, sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga masuk swasta mungkin emang lebih mudah daripada masuk negeri ya, karena memang negeri persiapannya banyak ya, kayak ikut SBM, SNM, SIMAK, dan yang lain-lainnya. Cuman kalau swasta mungkin persiapannya itu um, lebih tahu sih kayak kalian memang mau mengambil jurusan apa, terus uh, banyak-banyak research dulu, kayak jangan sampai salah jurusan, soalnya kan memang untuk pindah jurusan tuh juga susah gitu dan sayang di uang yang udah dikeluarin gitu. Terus untuk akademiknya mungkin persiapannya kalau memang mau cari beasiswa itu bisa disiapin. Jadi kalau memang nggak ada niatan untuk masuk PTN bisa langsung fokus nyari beasiswa di swasta, karena memang meringankan kalau misalnya memang kalian nyari beasiswa di awal di swasta sebelum beasiswanya habis gitu, karena banyak yang nyari juga. Terus tahu aku kalau saya memang kalian mau nyari PTN, cuman kalian mau punya kayak second choice untuk
ngambil swasta, itu bisa banget ngambil BINUS, soalnya BINUS itu kayak ngasih keringanan untuk balikin sekitar berapa, kayak ada potongan 15% deh kalau nggak salah, untuk kalau misalnya kalian keterima PTN, BINUS bisa ngembaliin uang kalian gitu. Jadi, atau kalian kalau nggak keterima PTN, kalian bisa keterima di BINUS gitu. Ya, gitu aja sih sebenarnya. Oke, berarti ini ya bisa buat jaga-jaga gitu ya, seandainya nanti mau cari back apa nih, bisa banget kalau mau daftar ke BINUS dulu, karena nanti ada kompensasi juga gitu, seandainya emang keterima di PTN. Terus, berarti ngumpulin informasi itu juga termasuk penting ya Kak dari awal gitu, kayak soal jurusan, kayak tadi, soalnya emang 4 tahun di perkuliahan tuh yang susah tuh bukan nyari kerjanya, tapi survive-nya gitu, apalagi kita menikmati atau enggak gitu. Soalnya kayak nanti kayak aku nih semester 4 ke atas tuh kayak mulai bertanya-tanya gitu loh, kayak beneran mau di jurusan ini gitu. Itu sih yang harus kalian pikirkan. Kalau dulu kan anak SMA biasanya melihatnya apakah jurusannya prestis atau enggak, terus apakah nanti kerjanya bisa gampang atau enggak, padahal pada saat kita jadi mahasiswa masalah terbesar tuh yaitu survive di perkuliahan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jurusan nih, Kak. Kalau di sistem informasi dan akuntansi sendiri di BINUS nih khususnya, tantangannya tuh apa aja sih? Tangan ya. Nanti, cuman kalau aku pribadi, mungkin karena memang aku anak IPS ya, jadi aku punya background matematika yang, setelah aku masuk informasi itu kita ada ya program coding gitu-gitu kan. Itu Ya, berat ya, sih ya. ya. Kayak coding dan programming itu kan butuh logika dan hitung-hitungan yang kuat ya. Sedangkan aku waktu IPS cuma belajar matematika tuh yang dasar-dasar aja gitu. Jadi memang setelah aku masuk kuliah, aku belajar programming ya, tantangannya untuk belajar lebih aja daripada yang lain gitu. Jadi mungkin ingat-ingat lagi atau belajar matematika yang dulu aku nggak pelajarin, aku baru pelajarin lagi pas kuliah. Terus lebih sering nanya-nanya ke dosen, kayak ini gimana ya, kayak gitu sih. Jadi menurut aku setiap jurusan tuh punya tantangannya masing-masing ya. Jadi memang tergantung kitanya di mana kesulitannya gitu. Oke, bener banget nih. Iya, aku baru nyadar juga kalau sistem informasi dan akuntansi itu dua disiplin ilmu yang digabungkan beda rumpun gitu. Kayak wah itu pasti tantangannya ini sih menarik banget gitu. Soshum sama Saintek. Oke, berarti selama ini juga katanya tuh banyak-banyak eksplor gitu ya. Juga nggak sungkan buat tanya-nanya ke dosen dan lain sebagainya. Oke, um, oke, mungkin eh, dulu nih Kak, semasa masih sekolah gitu ya, kayak ini nggak sih sempat prepare buat SNMPTN gitu nggak? Oh, aku Tahu nggak? dari Oh, oke oke, emang emang udah planning buat ke swasta ya? SNM sih, universitas deh akhirnya, jadi memang nggak keterima gitu. Jadi akhirnya nggak ambil PTN. Oke, jadi apa namanya? Sebenarnya yang apa ya? Ya, yang nggak beda-beda jauh gitu antara negeri sama swasta. Ya beda sih, cuman tergantung nanti gimana kaliannya juga gitu. Oke, em, jadi tadi intinya kayak apa ya? Kalau dari pembicaraan kita tadi, kalau bisa dirangkum nih teman-teman, kalau milih jurusan tuh sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan gitu. Apakah nanti kalian bisa survive pada saat berkuliah? Terus kalau mau kuliah di swasta juga nggak apa-apa banget, nggak usah khawatir karena banyak univ swasta khususnya BINUS yang dia ngasih kesempatan beasiswa gitu, kayak meringankan biaya kalian gitu, asal kalian mau ngumpulin informasi dan kalau bisa daftarnya di gelombang yang awal-awal, karena biasanya kalau swasta tuh makin akhir makin mahal gitu. Itu sih. Terus soal kegiatan juga di kampus, apa namanya, banyak gitu, ada organisasi, ada UKM, jadi kalian bebas kalau mau ngembangin diri. Terus yang terakhir tadi soal uh, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, uh, ini terakhir banget nih Kak. Mungkin bisa ini sih, ada pesan-pesan nih buat adik-adik SMA, SMK, dan sudrajat yang mau melanjutkan ke kuliah, boleh mungkin di-share. Apa ya pesannya? Mungkin lebih ke
kalau saya pesan mengingatkan kalian untuk belajar dan lain-lain tuh pasti kalian udah sering banget denger. Jadi kayaknya udah cukup lah untuk mendengarkan pesan itu. Cuman dari sudut pandang aku, kalau memang gimana ya, masuk swasta itu nggak sejelek itu kok teman-teman. Jadi kayak Iya, walaupun lebih mungkin apa ya, di sini masuk negeri, apalagi negeri-negeri yang terkenal itu mungkin memang punya satu kebanggaan sendiri. Cuman untuk masuk swasta itu nggak kalah dari masuk negeri gitu. Jadi menurut aku kalau sebenarnya kalian memang mencari jurusan yang udah kalian udah tahu lah kalian mau nyari jurusan apa, itu nggak masalah kalau sih memang kalian ngambilnya di swasta gitu, karena memang swasta tuh nggak kalah, apalagi mungkin dari iya. akademi kita belajar yang sama kok kayak di negeri. Nggak apa-apa banget kalau Sama kalian aja. memang mau Iya, bener. swasta, tapi kalau sebenarnya memang mungkin di biaya, karena memang nggak bisa dibohongin, memang masuk swasta tuh mungkin lebih banyak keluar biaya daripada masuk negeri. Tapi itu bisa diakalin banget sama beasiswa. Dan beasiswa tuh nggak cuma buat uang pangkal kok. Jadi seandainya kalian, kalau misalnya kalian masuk negeri, aku nggak tahu, masuk swasta, aku nggak tahu yang swasta lainnya. Cuman swasta di bisnis, tiap semester tuh kalian ditawarin kok untuk nyari beasiswa. Jadi bisa kalian daftar beasiswa gitu. Biasanya ada dikasih pengumuman kayak semester ini yang ngeluarin beasiswa mungkin dari mana-mana aja. Terus kalian disuruh nanti ngumpulin atau kalian ngumpulin nilai kalian, dikasih keterangan kalau misalnya IPK kalian berapa, dapat beasiswa apa aja. Nah, itu kalian bisa banget daftar di situ. Jadi atau kalian daftar di mentor juga itu dapat keringanan biaya SKS. Jadi kalau saya ada keinginan itu bisa banget Iya. daftar ke swasta, walaupun kayak ada banyak cara lah untuk bisa meminimalisir biaya yang Iya. banyak. Mm-mm. Gitu deh teman. Oke, menarik banget sih insight dari Kak Tania ya selama kita ngobrol hampir ya 25 menitan lah ya. Kayak ya intinya mungkin sedikit meluruskan perspektif kita tentang univ swasta gitu yang mahal dan sebagainya, atau mungkin apa ya, kalau dibandingin univ negeri lebih downgrade dan sebagainya. Sebenarnya itu perspektif itu apa ya? Ya nggak sepenuhnya benar gitu, karena ya tergantung univnya apa dulu gitu, karena emang kan sekarang banyak banget tuh kayak disebutin sama Kak Tania, banyak kesempatan beasiswa biasanya dari perusahaan-perusahaan gitu ya Kak. Terus juga Oh, nyampe dikasih info sama kampusnya gitu, tinggal kitanya aja yang mau aktif daftar atau enggak. Soalnya nggak cuma di swasta aja gitu, di negeri pun kayak gitu, kalau kita cuma berdiam diri ya nggak bakal dapat beasiswa gitu, tinggal kitanya yang mau cari tahu gitu dan mau aktif, udah sih itu. Oke, karena waktunya terbatas ya Kak, mungkin obrolan kita untuk sore hari ini cukup kayak gitu aja. Aku makasih banget nih buat Kak Tania yang udah nemenin aku ngobrol sama adik-adik audiens dari anak sekolah nih. Semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi, bisa sharing bareng lagi, dan semoga Kak Tania juga sehat terus, kuliahnya lancar, bentar lagi skripsi ya Kak, atau udah mulai sempro nih? akan Udah ya? jadi aku lebih lah. Oh gitu, oke oke. Iya semoga nanti dilancarkan lah ya apapun itu aktivitas perkuliahan dan aktivitas yang lainnya. Oke, thank you, makasih banyak Kak. Aku tutup ya semuanya. Selamat sore. Terima kasih.